soda. Remy boys ain't over. Fast money don't slow. No one can control it. Yeah, and I got this soda. Remy boys ain't over. Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang gimana caranya apply beasiswa dan kemungkinan besar beasiswa yang kalian tuju itu akan tercapai atau lolos. Nah gini, yang pertama ini kalian cari dulu nih beasiswa yang kalian butuhi. Nah banyak banget platform beasiswa yang menyediakan layanan beasiswa seperti IDN beasiswa, terus sahabat beasiswa. Nah di sana tuh banyak banget mulai dari beasiswa dalam negeri atau beasiswa luar negeri. Nah terus kalau misalkan beasiswa luar negeri ini aku kurang paham karena aku belum coba apply. Jadi aku akan bahas tentang beasiswa yang dalam negeri. Nah gini, setelah kalian nemu nih si beasiswanya, kalian tuh cek dulu persyaratannya, apakah kalian termasuk kriteria yang dibutuhkan. Maksudnya bukan yang dibutuhkan, tapi apakah kalian masuk ke dalam kriteria yang termasuk dalam beasiswa tersebut atau enggak. Nah jadi ada beberapa persyaratan yang memang di beasiswa tersebut, seperti misalnya harus IPK 3,25, IPK 2,7, dan misalkan terus harus ada menyertakan surat keterangan tidak mampu, terus ada motivation letter, terus ada essay, atau bahkan ada tes TOEFL-nya juga. Nah ini tergantung dari kebijakan si penyelenggara beasiswa tersebut. Nah terus habis tahu nih kalian udah masuk dalam kriteria tersebut gitu. Nah terus cari juga di sana informasinya tentang beasiswanya tersebut, soalnya kan ada banyak gitu beasiswanya yang termasuk harus calon maba atau harus dari semester 1 atau ongoing maksimal semester 3 dan yang lainnya gitu. Dan ada beberapa juga yang jadi mitra dari beasiswa itu, jadi mitra kampusnya tersebut gitu. Jadi misalkan si beasiswa A terus hanya menerima dari beasiswa yang dari, maksudnya bukan dari beasiswa tapi hanya menerima mahasiswa yang calon beasiswa itu dari kampus A, kampus B gitu. Jadi yang lainnya nggak apply gitu. Nah terus setelah kalian udah tahu nih, ya udahlah kita bakal apply gitu. Nah terus biasanya di dalam beasiswa itu kita tuh bakal cantumin dokumen kayak KTP, terus atau KK, terus ada SKTM atau dan yang lainnya gitu. Terus juga ada yang misalkan beasiswanya tergantung kebijakannya masing-masing. Ada yang memang 850.000 itu per 1 bulan atau 3 bulan sekali atau gimana gitu. Jadi nggak semuanya beasiswa itu sama. Nah terus biasanya nih yang paling penting di dalam beasiswa itu adalah persyaratan dokumen identitas diri. Terus juga yang gak kalah penting itu adalah essay. Nah, essay ini biasanya berisi tentang diri sendiri yang akan rencana plan di pas masa kuliah atau sesudah kuliah tuh kalian mau ngapain. Nah, kalian ditulis tuh di sana gitu. Terus juga ada yang namanya video assessment. Nah, biasanya video assessment ini berisi tentang perkenalan diri sendiri, terus juga kekurangan dan kelebihan diri kamu sendiri, terus juga ada organisasi yang kamu lagi jabat atau lagi kamu aktif dalam organisasi apa gitu sekarang, terus manfaat dari organisasi tersebut buat diri sendiri dan juga buat lingkungan, terus juga prestasi atau kejuaraan juga. Nah terus juga ada kesan atau pesan yang paling mendalam gitu dalam diri kamu yang memang itu
paling berkesan gitu buat kamu. Nah terus setelah itu biasanya ada FGD. FGD ini adalah Focus Group Discussion. Nah FGD ini sendiri temanya ini ditentukan dari si penyelenggara ini, terus nanti kita bahas. Nah bukan seperti debat, tapi kita seperti sharing-sharing aja gitu. Nah tips aku di sini nih di FGD ini bukan kita kayak harus sama jawabannya dengan teman, tapi enggak, tapi opini kamu itu dibuka, dikeluarkan gitu, yang kamu tahu tentang si topik itu tuh sendiri, karena itu tuh dinilai gitu. Nah habis itu terus biasanya ada interview. Nah interview ini biasanya adalah yang pertama perkenalan diri sendiri, terus juga ada nanya-nanya, bukan seputar kuliahan, tapi kayak nanya-nanya kamu kenapa milih jurusan ini, kamu kenapa mau kuliah di sini, terus kamu kenapa pengen kuliah, terus kenapa daftar beasiswa ini, terus rencana kamu ke depannya bagaimana setelah kuliah atau sedang dalam kuliah, seperti itu. Terus juga ya seperti biasa ada kelemahan dan kelebihan, terus ceritain tentang keluarga dan ekonomi keluarga kalian. Nah di dalam beasiswa ini kan gimana penyelenggaranya, jadi ada yang memang tahapannya seperti ini, seperti di Tentor Scholarship Academy ini yang pernah aku apply sebelumnya. Di tahap ini tuh di Tentor sendiri ini yang pertama tahapnya itu ada pengisian berkas, terus habis lolos nih di tahap berkas langsung lanjut ke tes TPA, terus TPS juga, terus ada essay. Nah habis essay nanti kalian FGD. FGD ini kan Focus Group Discussion. Nah habis FGD terus diumumin lulus atau enggaknya. Nah kalau misalkan kalian lolos nanti ada interview, terus habis interview nanti tuh babak final, seperti itu. Nah tapi kalau misalkan di Go and Waffle, nah ini tuh pertama pemberkasan, terus juga ada video assessment. Nah video assessment ini udah aku bahas ya di yang sebelumnya. Terus juga pas sudah video assessment dinyatakan lolos, langsung ke tahap interview. Nah langsung udah lolos nih ke tahap interview, baru ke tahap visit home. Nah visit home sendiri ini seperti kita lagi VC gitu, terus nunjukin ruangan-ruangannya di rumah gitu. Tapi jarang juga ada beasiswa yang memang harus menyediakan TOEFL, terus gaji, slip gaji orang tua, terus juga apalagi ya kayak transkrip nilai. Nah jadi ini kebijakan dari penyelenggara beasiswa tersebut gitu. Jadi gimana beasiswa tersebut, seperti itu. Guys, mungkin segini dulu aja video dan pembahasan kali ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan sebuah informasi ini. So jangan lupa di like videonya, di komen juga, dan share sebanyak mungkin agar video ini lebih bermanfaat. And see you di next video. Bye bye.